Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan manajemen konflik. Dan mohon maaf juga ini karena hari ini juga ada banyak agenda, jadi rapatnya juga molor-molor jadinya baru bisa bergabung terlambat berapa menit ya, sekitar 8 menit ya, 9 menit ya. Oke, manajemen konflik. Jadi nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi tentang ini. Jadi memang nanti kalau kita itu berkolaborasi ya sangat rawan nantinya terjadi konflik antar profesi ya, konflik antar profesi. Jadi ini nanti yang kita coba kita diskusikan apa sebetulnya manajemen konflik pengertiannya, kemudian sumber konflik itu seperti apa saja, jadi penyebab-penyebabnya apa sih kita kok bisa berkonflik dengan profesi lain ya, itu nanti apa saja, kemudian bagaimana pengelolaan konflik dalam interprofesional, ya, bagaimana nanti kita mengatasi ya adanya konflik-konflik itu nanti kita bahas di situ, kemudian faktor yang mempengaruhi pilihan manajemen konflik. Karena nanti kita melihat bahwasannya nanti di item yang, sebentar saya kasih pointer ya, di item yang pengelolaan konflik ini akan ada banyak pilihan, gitu ya, akan ada banyak pilihan. Oke. Akan ada banyak pilihan dalam manajemen konflik dan bagaimana tuh orang itu bisa memilih manajemen konflik tertentu itu seperti apa? Nah itu faktor-faktornya apa? Nah itu nanti kita bahas di sini ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas terkait dengan faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen konflik. Jadi berhasil apa enggaknya sebuah tim ya. Atau mungkin profesi ya, begitu ada konflik antara profesi itu faktor yang mempengaruhi keberhasilannya seperti apa dalam manajemen konflik kita bahas yang terakhir kalinya. Oke, pengertian ya. Jadi apa sebut bukan ngomongin konfliknya ya, tapi di sini ngomongin terkait dengan manajemen konfliknya ya. Ini saya ambil dari artikel 2020 ya. Jadi di sini penyebutannya adalah interprofessional conflict resolution ya. Jadi di sini adalah terkait dengan bagaimana kolaborasi ya antar profesi dalam penyelesaian konflik gitu. Jadi ini lebih kepada begitu ada konflik terus diatasi seperti apa gitu ya. Namanya juga manajemen konflik. Nah, konflik berfokus pada pendekatan tim ya dalam bernegosiasi. Maaf izin sebentar ya, saya tutup pintu saya dulu sebentar. Oke. Jadi di sini konflik berfokus pada pendekatan tim dalam bernegosiasi ya, pemeliharaan perdamaian di sini bahasa seperti itu ya, dan rekonsiliasi di antara para anggota yang mengharuskan penekanan pada pengembangan komponen keterampilan komunikasi interprofesional dan proses pemecahan masalah untuk mencapai resolusi konflik. Artinya di sini seperti apa, adik-adik semuanya? Pada saat ada konflik itu eh, penting sekali bisa dinegosiasikan gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan enak ya antar tim ya, sehingga nanti akan ada bagaimana ini solusinya sehingga nanti konflik tersebut bisa teratasi gitu. Nah, itu memang tujuan baiknya adalah seperti itu gitu ya. Jadi setiap kali ada masalah tentunya ya akan diselesaikan gitu ya. Nah, itu pentingnya kita diskusikan pada pagi hari ini. Bagaimana sih sebetulnya kita menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar profesi begitu kita nanti berada di lapangan atau di rumah sakit. Kemudian sumber konflik. Ini saya ambil dari jurnal Literatur Review di 2019 ya. Di sini sumber konflik itu macam-macam ya. Jadi kalau mau detailnya nanti bisa mencari jurnalnya ya yang sudah saya cantumkan di sini. Itu ada banyak di sini ya. Kenapa kok bisa terjadi konflik antar profesi ya di rumah sakit? Ada 3 faktor di sini ya. Ada faktor individu, ada faktor kontekstual atau organisasi, ada faktor interpersonal atau relasional. Yang pertama nih, karakteristik individu. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi konflik?
masing-masing orang ya, karakter masing-masing orang itu berpengaruh ya. Di sini disampaikan keberagaman tingkat pendidikan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa masing-masing profesional ya, perawat, dokter, gizi, kemudian apoteker dan lain sebagainya, itu kan punya level pendidikan yang berbeda-beda gitu ya. Suatu contoh misalnya seorang dokter itu tidak hanya sekedar dokter gitu ya, ada dokter spesialis. Tidak hanya sampai dengan dokter spesialis, dokter subspesialis pun ada gitu ya, konsultan ada gitu. Nah, itu jenjangnya sudah sampai, intinya itu sudah sampai ya mengerucut sangat runcing sekali gitu ya. Nah, kita melihat bagaimana di keperawatan. Sampai saat ini hanya ada spesialis mentoknya gitu ya. Ada para generalis, nurse, nanti teman-teman kalau misalnya lulus S1 mengambil profesi itu mendapatkan gelar nurse itu setara dengan dokter umum ya, dokter umum yang artinya dokter itu setara ya, setara. Kemudian nanti misalnya teman-teman nanti berlanjut mau mengambil spesialis keperawatan ya, seorang spesialis perawat spesialis itu nanti setara ya dengan dokter spesialis. Kita mentoknya sampai situ aja. Kita belum ada subspesialis sampai sekarang. Nah, itu yang dengan adanya gap tersebut itu akan susah sebetulnya pada saat kita mau berkolaborasi dengan Indah gitu ya. Karena satunya levelnya spesialis, satunya sudah subspesialis, konsultan dan sebagainya. Kita nggak nyambung di situ. Begitu juga sebaliknya misalnya kita sudah sampai spesialis nih ya. Cuma misalnya di gizi itu hanya sampai dengan sekarang itu hanya ya dietitian ya yang setara dengan nurse generalis, setara dengan dokter umum gitu ya. Tapi kita sudah lebih tinggi. Nah, gap tersebut, kesenjangan tersebut itu menjadi salah satu sumber ya konflik ya dari aspek individu gitu. Jadi biasanya sih ujungnya adalah pada permasalahan komunikasi gitu ya. Jadi kalau kasarannya ya begini ya, kalau kamu mau berkolaborasi ya kamu harus setara dengan saya gitu kan, kasarnya begitu. Jadi kalau misalnya dengan adanya ketidaksetaraan itu akan berisiko menimbulkan konflik karena adanya permasalahan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah di sini masih dari aspek individu adalah perbedaan tujuan secara profesional. Ya memang ya kita itu sebagai seorang perawat kita adalah care ya, melakukan perawatan. Dokter itu adalah cure, melakukan pengobatan. Memang apa ya tujuannya berbeda gitu ya. Tapi kan kita ujung-ujungnya tetap sama sebetulnya gitu ya pada pelayanan pasien sehingga pasien nanti bisa sembuh ya. Itu adalah tujuan akhirnya adalah seperti itu. Tapi perspektifnya berbeda. Nah, dengan perspektif berbeda ini, itu yang kadang-kadang bikin konfliknya adalah seperti itu, gitu ya. Karena memang sekali lagi penting sekali makanya diajarkan sejak kuliah, gitu ya, bagaimana edukasi yang berkolaborasi sama nanti benar-benar praktek yang berkolaborasi, gitu. Jadi pada saat nanti benar-benar adik-adik itu menjadi seorang perawat, sudah diajarkan, sudah tahu bagaimana sih sebenarnya konsep berkolaborasi itu, sehingga nanti begitu nanti berbeda lahan sudah paham itu, gitu. Nah, walaupun memang nantinya kita punya perspektif yang berbeda dalam perawatan pasien, tapi ujungnya adalah sama. Nah, itu yang harapannya seperti itu ya. Kemudian beralih ke faktor kontekstual ya. Di kontekstual atau organisasi ini itu ada 5 di sini kalau kita lihat ya. Yang pertama, ketidakseimbangan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki. Intinya maksudnya begini. Jadi di sini harusnya kan kita dalam perawatan pasien itu equal, ya nggak sih? Perawat punya kewenangan apa-apa-apa-apa, dokter punya kewenangan apa-apa-apa-apa, ahli gizi punya kewenangan apa-apa-apa-apa, gitu ya. Nah, harusnya otoritas tersebut, kewenangan tersebut itu ya balance antar profesi, gitu ya. Tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang merasa terinferioritikan, gitu. Nah, itu yang harusnya dibangun dalam seperti itu. Nah, begitu ada ya di mana sebuah organisasi tidak menetapkan sesuatu yang balance antar profesi, nah itu yang menyebabkan adanya konflik di situ, gitu ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah ya kalau misalnya kita itu nanti bisa juga ujungnya adalah duit juga gitu ya, UUD ya. Jadi duit lagi gitu. Karena nanti begitu kita melakukan sesuatu yang sebetulnya adalah memang kewenangan kita, maka kita berhak untuk mendapatkan kompensasi ya dalam sisi finansial untuk kita dihargai kita melakukan sesuatu yang memang menjadi kewenangan kita. Pada saat kita melakukan tindakan kewenangan yang di luar kewenangan kita, nah itu harusnya jelas gitu ya
berapa sih kompensasi yang bisa kita terima dan sebagainya, karena kita melakukan tindakan yang bukan wewenang kita. Nah, gitu. Nah, itu harusnya clear di situ, dan itu organisasi punya peranan yang besar gitu ya. Nah, pada saat di organisasi pemimpin rumah sakit, direksi rumah sakit dan sebagainya tidak punya tidak bisa menyeimbangkan ya otoritas dan kekuasaan itu, maka akan bisa timbul konflik di situ. Tidak ada reward, atau mungkin kalau tidak ada itu kan kasar banget ya, maksud itu ekstrim ya, mungkin reward yang tidak seimbang gitu ya, yang kaitannya dengan otoritas tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi antara profesi ya itu ya sangat sangat apa ya, begini, kadang-kadang tidak menyadari gitu ya, yang artinya begini, realnya gitu ya, perawat itu ada D3, perawat ada yang nurse, perawat ada yang spesialis. Nah, dengan itu di level kita sendiri gitu ya, di level kita sendiri, maksudnya level perawat. Itu dengan perbedaan itu tentunya akan berbeda. Yang kelihatan jelas kalau di rumah sakit itu sih tidak kelihatan. Itu kalau saya melihat, kebetulan saya punya family yang di puskesmas. Di puskesmas itu jelas banget bedanya gitu ya. Artinya secara reward loh ya. Artinya begitu kita S1 ya nurse ya, bukan S1 ya, bahasanya adalah ya kalau mereka bilangnya sih S1 ya. Cuma sebenarnya adalah levelnya adalah nurse dibandingkan dengan D3 gitu ya. Lulusan D3 perawat dengan lulusan S1 perawat itu poinnya lebih tinggi S1 perawat gitu ya. Nurse itu tadi ya, lebih tinggi nurse-nya gitu. Nah, itu otomatis dengan poin yang tinggi itu nanti jasa pelayanan, kemudian bahasanya apa ya, pokoknya jasa-jasa yang memang dihitung berdasarkan poin itu akan berbeda secara ya secara otomatis akan berbeda gitu, karena pengalinya berbeda, karena kita mempunyai ijazah nurse-nya itu tadi gitu. Nah, itu saya pikir masuk akal lah ya, dibandingkan antara yang kuliahnya hanya 3 tahun dibandingkan yang teman-teman 5 tahun nantinya, kemudian begitu lulus ternyata tembus poinnya berbeda, ya sangat wajar gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen poinnya sama, ya kamu sekolah lagi dong, kayak gitu lah kasarnya begitu. Nah, itu adalah yang sama. Cuma di situ begitu ada reward yang mungkin tidak seimbang dan sebagainya, mungkin misalnya nih sama, nah otomatis akan terjadi konflik dong antar personal kita sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti ada profesi lain juga yang mungkin tidak sama dan sebagainya, nah itu juga akan menimbulkan konflik juga seperti itu ya. Oke, berikutnya ada beban kerja yang tinggi. Ya, itu juga beresiko menimbulkan konflik. Jadi ada profesi yang santai gitu ya. Semuanya kita yang mengerjakan dan sebagainya. Kadang-kadang perawat itu terlalu baik hati kalau menurut saya ya. Semuanya dilakukan gitu ya. Semuanya dilakukan karena memang kita ya apa ya, altruisme itu kan pokoknya kita berbuat baik gitu kan ya. Nah, itu semuanya dilakoni, semuanya dilakukan sebagainya, walaupun mungkin bukan kewenangan kita, dan sebagainya, kita oke saja gitu ya, walaupun di luar kewenangan kita, melebihi itu, bahkan mungkin itu sebenarnya kita tidak perlu makan itu gitu ya. Itu harusnya kayak dulu itu ya, pada saat saya zaman SPK itu ya, itu yang memang zaman jadul sekali ya, kita itu termasuk kebersihan gitu ya, itu menjadi tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab kita ya, kita melakukan kebersihan itu gitu ya. Jadi zaman saya SPK itu pada saat praktek itu ya, itu yang namanya membersihkan ruangan, kita ada tuh di hampir tiap minggu itu di satu ruangan di RSSA itu ya, itu kita bongkaran ya, istilahnya bongkaran. Bongkaran itu ya benar-benar dipel yang benar buah sah kosek dan sebagainya, itu kita, dan kita waktu itu enjoy gitu ya, karena kita menyadari bahwasanya itu kebersihan itu ya bagian daripada perawatan yang kita berikan gitu ya. Artinya begitu kita bisa memberikan lingkungan perawatan yang bersih dan sebagainya, kuman-kuman hilang, mati semua dan sebagainya, akan ya otomatis akan mempercepat penyembuhan dan sebagainya, tidak ada infeksi nosokomial dan sebagainya. Itu adalah, walaupun sebetulnya kalau kita lihat, kalau saya merefleksikan waktu itu, ngapain kita bersih-bersih, kan ada cleaning service misalnya begitu ya. Nah, tapi kita waktu itu ya kita kerjasama lah ya, maksudnya itu bersama-sama dengan cleaning service. Tapi kalau cleaning service kan kayaknya sometimes ya membersihkan superficial gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Beberapa bulan ya, mungkin minggu ya yang lalu, anak saya itu rawat inap di salah satu rumah sakit di Kota Malang. Itu begitu saya masuk ruangan, yang namanya ruangan itu sepertinya udah beberapa hari tidak dipakai, mungkin berminggu-minggu atau nggak tahu lah, pokoknya lama lah nggak dipakai. Dan itu yang namanya tempat tidur itu tidak dibungkus plastik. Artinya ya langsung bener di spray ya, spray, dan mungkin dalam arti baru itu memang ya bersih gitu ya. Cuma karena tidak ditutup apa namanya dengan plastik. Kalau dulu saat zaman saya gitu ya, pada saat saya praktek dan sebagainya itu
begitu tempat tidur nggak dipakai itu duduk plastik, jadi debu-debu itu nggak nempel. Jadi begitu pasien baru datang benar-benar fresh gitu ya, nggak ada debu dan sebagainya. Itu saya debunya luar biasa gitu ya, ya nggak luar biasa sih, itu kotor gitu loh. Jadi ada ya kotoran-kotoran yang berserakan ya, ya kecil sih gitu ya, cuma nggak nyaman sebetulnya gitu ya. Lantai kotor. Terus saya komplain lah, maksudnya bukan komplain ya, minta dibersihkan dan sebagainya gitu. Yang namanya cleaning service yang bersihkan itu ya hanya superficial aja, yang kelihatan mata, yang di situ nggak, yang di bawah-bawah dan sebagainya. Aduh, kotor banget. Sampai apa yang saya lakukan? Saya ngepel sendiri, itu rumah sakit swasta, saya sudah tinggal, pemilihnya adalah di VIP ya, bukan hanya kelas 1 ya, VIP ya. Saya ngepel sendiri ya, seorang dosen keperawatan ngepel sendiri ruang perawatannya. Nggak bagus kan sebetulnya. Itu, tapi itu fenomena yang ada gitu, yang artinya apa ya, mungkin berubah ya, paradigmanya berubah gitu ya, dengan adanya apa namanya, petugas cleaning service, jadinya kita ya tergantung dengan mereka, walaupun mungkin mereka tidak sepemahaman dengan konsep sehat sakit dan sebagainya, bagaimana kok bisa terjadi sakit dan sebagainya, harus pentingnya kebersihan dan sebagainya. Mereka kadang-kadang mungkin bisa jadi gitu ya, tidak sampai segitunya bagaimana kita seorang perawat diajarkan gitu ya, sehingga mereka ya seperti itu gitu ya. Nah, kembali kepada beban kerja yang tinggi. Jadi begitu kita banyak melakukan hal yang mungkin di luar kewenangan kita gitu ya, itu menjadi kita menjadi terbebani ya, itu menjadikan risiko konflik juga sebetulnya, yang apa namanya, profesi lain ya dalam tanda kutip ya tidak seberat kita kerjaannya gitu ya. Cuma terus kita jadi kembali lagi, kita itu sudah kuliah memahami gitu ya, apalagi saya waktu itu. Kalau teman-teman yang dari reguler mungkin tidak semahal kuliah D3. Kuliah D3 itu memang mahal. Yang nggak tahu ya kalau sekarang ya teman-teman berapa sih SPP-nya dibandingkan dengan yang kuliah D3. Saat ini saya tidak update. Tapi waktu saya kuliah gitu ya. Waktu saya kuliah D3, SPP saya itu sudah 650 per semester. 650.000. Waktu itu FK Brawijaya kedokteran itu hanya 350 kalau tidak salah. Artinya ya setengahnya lah ya, bisa dikatakan setengahnya, 50%. Oke, setengahnya 50% itu sudah menjadi dokter nantinya. Saya bayarnya 2 kali lipat menjadi seorang perawat gitu loh. Yang artinya apa ya? Kuliah kita tuh mahal gitu. Kuliah kita tuh mahal. Begitu saya ngambil S1, D3 ke S1 juga mahal juga gitu ya. 2,5 juta waktu itu SPP saya ya. Sama kurang lebih waktu itu kalau apa namanya, teman-teman yang reguler itu bayarnya hanya 500.000 per semester dan sebagainya. Itu sangat jauh sekali gitu ya. Nah, itu kadang-kadang saya sendiri gitu ya, ada rasa sisi ya sakit hati ya dalam tanda kutip ya. Kenapa saya itu sekolah-sekolah yang mahal-mahal seperti yang kemudian begitu kerja dan sebagainya ternyata kerjanya juga berat juga gitu ya. Misalnya saya membayangkan teman-teman yang jadi perawat teman saya gitu ya, yang menjadi perawat dan sebagainya di rumah sakit dan sebagainya, tidak ya yang itu tadi, begitu apa namanya, kuliahnya tidak mahal dan sebagainya gitu ya, ternyata bisa bekerja mungkin dalam tanda kutip lebih santai dan sebagainya. Tapi itu kita kalau misalnya kita kembalikan kepada takdir gitu ya, kita kembali kepada ya memang kita digariskan seperti ini dan sebagainya, yang mungkin bisa jadi kalau misalnya saya tidak berjuang waktu itu, saya tidak bisa menjadi posisi seperti ini gitu ya. Itulah perjalanan hidup masing-masing orang yang mungkin berbeda dan sebagainya gitu, diambil sisi positifnya ya. Oke, kemudian faktor juga dari organisasi adalah ketidakmampuan organisasi menyediakan uraian tugas sehingga menyebabkan seorang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan efisien. Jadi kembali sebetulnya kepada ketidakseimbangan otoritas dan kekuasaan, beban kerja dan sebagainya. Itu penting sekali dari organisasi bisa memetakan gitu ya. Jadi bebannya apa dan sebagainya. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, maka otomatis akan menimbulkan konflik gitu ya. Kemudian tidak merata alokasi tenaga, itu juga bisa gitu ya. Secara internal kita perawat saja, misalnya antara perawat rawat jalan dengan perawat inap berbeda dan sebagainya. Lebih banyak di rawat jalannya, bahkan ke rawat jalan mungkin nggak banyak bebannya dan sebagainya, konflik juga. Kemudian rawat inap sendiri gitu ya, antara rawat inap misalnya penyakit dalam dengan bedah dan sebagainya, lebih capek yang dalam atau mungkin capek yang bedah dan sebagainya, tidak seimbang dan sebagainya, bisa timbul konflik juga seperti itu. Itu dari faktor organisasi. Ada juga faktor interpersonal atau relasional ya. Yang pertama adalah komunikasi yang tidak ada kuat, itu konflik juga. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa kita kunci daripada kolaborasi adalah komunikasi. Begitu komunikasi itu tidak bagus, maka konfliknya tinggi resikonya gitu. Rendahnya kerjasama ya, itu juga sendiri-sendiri kerjaannya ya, lu gue ya, muka lu kayak itu gue itu misalnya ya. Nah, itu beresiko untuk konflik juga.
Kemudian kurangnya otoritas dalam pekerjaan, ya sama kurang lebih hampir sama dengan yang organisasi ya. Jadi ini saling nyambung sebetulnya ya. Kemudian rendahnya pengakuan terhadap kinerja. Jadi kita sudah bekerja dengan semaksimal mungkin sehingga sebaik mungkin, tapi tidak diakui gitu ya. Itu juga berisiko menimbulkan konflik. Ya, itu. Dan ini kalau kita lihat teman-teman, ini itu tidak hanya dari penelitian. Kalau ngomongin literatur review ini, dia melakukan penelitian dengan mengambil jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi dari luar negeri dan dalam negeri. Dan kalau kita lihat, saya baca ya detailnya di artikel ini, itu banyak referensi-referensi yang dia artikelnya itu dari luar negeri. Jadi ini pun juga tidak hanya terjadi yang selama ini mungkin kita rasakan atau mungkin teman-teman sedikit ada insight sehingga tergambaran bagaimana di Indonesia, tapi di luar negeri juga sama ternyata, gitu ya. Di luar negeri juga sama. Ada isu-isu konflik yang mereka hadapi di sana. Gitu. Kemudian bagaimana kita mengelolanya? Ya, terus begitu ada konflik kita harus bagaimana nih, gitu ya. Nah, ini dari artikel jurnal yang saya baca, itu ada dua yang sering dilakukan. Ya, satu menghindar, dua kolaborasi. Ya, jadi begitu ada konflik itu ada dua yang sering dilakukan, yaitu menghindar atau kolaborasi. Jadi fight or flight sebetulnya ya. Jadi melarikan diri atau kita lawan. Lawan itu sebenarnya agak tidak tepat juga sih, karena lawan ini kan kita seolah-olah kita melawan ya. Padahal ini adalah bekerja sama gitu ya, bekerja sama. Jadi menghindar, ini ada banyak referensi-referensi literatur-literatur yang menyatakan bahwasannya menghindar ini adalah jalan ninja. Menghindar adalah jalan ninja pada saat terjadi konflik. Atau kolaborasi adalah sesuatu yang bagus ya. Ini adalah suatu hal yang bertolak belakang sebenarnya, tapi ini sering dilakukan. Either kita itu menghindari konflik. Maksudnya menghindari konflik adalah bukan konflik belum terjadi terus kita menghindari, itu tidak. Begitu ada konflik kita menghindar gitu ya. Konflik sudah terjadi kita menghindarinya gitu ya. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, begitu ada konflik ya kita menyelesaikan dengan kolaborasi itu. Oke. Nah, beberapa jurnal yang saya temukan ya, ada beberapa yang mungkin bisa kita sharekan ya terkait bagaimana solusinya ya. Walaupun tadi kita sudah secara garis besar ada menghindar sama ada kolaborasi. Tapi kalau kita lihat di sini salah satu jurnal yang mengatakan di tahun 2013 dari May, Turk and Tomat ya. Itu ada beberapa di sini ya, ada avoiding, ada competition, ada compromising, ada accommodating, ada collaborating ya. Jadi ada 5 di sini ya. Menghindari, avoiding. Jadi begitu ada masalah, ada konflik ya, semua tim itu nggak berusaha mencari penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Jadi masalah ya udah dibiarkan aja wes, biarkan aku malas ngurusin itu dan sebagainya kayak gitu ya. Itu yang memang sering terjadi adalah seperti itu. Jadi menghindari ya. Jadi bukan menyelesaikan terus dibiarkan. Begitu ada masalah wes biarkan. Masalah biarkan. Akhirnya sebenarnya ini tidak bagus gitu ya. Tidak yang adaptif sebetulnya respon seperti ini ya. Jadi ini adalah respon yang maladaptif ya. Oke. Kemudian competition, bersaing. Jadi di sini suatu upaya untuk mencapai tujuan dengan cara yang tegas dan tidak kooperatif. Jadi tidak bersama-sama gitu ya. Kita jalan sendiri ya, profesi lain jalan sendiri. Jadi ada konflik ya udah konflik itu biarkan aja. Ya jelas kita jalan sendiri, mereka jalan sendiri ya gitu ya, kompetisi ya. Compromising. Compromising itu berkompromi ya. Jadi di sini metode di mana kedua pihak mencari win-win solution ya, dibicarakan ya, kemudian solusinya seperti apa sehingga dirimu nyaman, diriku nyaman ya, itu adalah win-win solution, itu adalah compromising. Kemudian berikutnya adalah accommodating. Accommodating di sini semua pihak percaya bahwa perbedaan itu tidak dapat diatasi ya. Jadi mereka jadi udah konflik kayaknya nggak bisa diatasi nih ya, dan kemudian ya sudah aku aja yang ngalah. Nah, aku aja yang ngalah adalah accommodating ya, aku aja yang ngalah ya. Aku mungkin bisa mengorbankan beberapa mungkin keinginan, mungkin kepentingan, mungkin ya pengorbanan saya lebih mengorbankan diri saya lah, nggak apa-apa lah gitu ya, asalkan tujuannya tercapai dan sebagainya. Saya lebih apa ya mengorbankan diri, kalau menurut saya ya mengorbankan diri kita gitu ya. Jadi saya ngalah nggak apa-apa gitulah ya. Itu accommodating ya, seperti itu. Atau kolaborasi gitu ya.
kolaborasi ini hampir sama dengan berkompromi tadi ya. Tapi kalau di kolaborasi ini bedanya dengan kompromi. Kalau kompromi tadi adalah mencari win-win solution gitu ya. Kemudian kalau collaborating di sini dikatakan adalah kita melakukan tindakan bersama-sama untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan semua pilihan yang ada sehingga semua pihak merasa puas. Kurang lebih sama sih dengan yang berkompromi gitu ya, win-win solution. Cuma di sini tidak harus ada semuanya menang sama-sama gitu ya. Kita diskusikan bersama-sama. Mungkin tidak selalu harus 50-50 gitu ya. Win solution tidak gitu. Tapi mungkin ada yang win sama lose juga apa. Tapi dengan lose kita menyadari bahwasanya memang mungkin kita memang yang salah gitu ya. Kita diskusi dan sebagainya, beberapa alternatif kita diskusikan dan sebagainya, mungkin pihak kita gitu ya, kita harus menyadari bahwasanya oke kita yang salah gitu ya. Jadi tidak harus win-win solution, tapi mungkin juga win sama lose gitu ya. Cuma memang dengan lose-nya kita menyadari bahwasanya oke, makanya memang kita yang salah deh ya. Jadi kita mengakui bahwasanya benar seperti ini, oke kita jalan lagi dan sebagainya gitu ya. Itu beberapa apa namanya teknik-teknik ya dalam pengelolaan konflik manajemen dari Alme, Turk sama Tome 2013. Ada juga yang di tahun 2012 dari Greer, Seiki sama Aldering sama Diderot ya. Ada yang disebut dengan forcing, yielding, avoiding sama problem solving kalau versinya Greer, Seiki sama Diderot ini ya. Forcing. Forcing ini pihak satu berusaha untuk mendominasi dan memaksakan pandangannya kepada pihak yang lain. Jadi dipaksa gitu, di force gitu ya. Jadi lu apapun yang terjadi harus ikut saya, kayak gitu ya. Itu di force, ya, dipaksa. Itu salah satu pengelolaan konflik bisa dengan seperti itu. Kemudian yielding. Yielding itu adalah pihak lain menyerahkan keputusan diambil oleh pihak lain. Ya sudahlah, terserahlah lo mau kayak gimana, kita ngikut ya. Kita nggak mau apa namanya berkonflik lagi ya, silakan keputusan berada di kamu kayak gitu-gitu ya. Itu adalah yielding ya. Avoiding. Nah, avoiding ada lagi ya, karena yang paling sering dilakukan adalah avoiding, ya menghindari ya. Jadi pihak yang bermasalah mencoba untuk menghindar dari penyelesaian masalah secara fisik dan mental gitu ya. Jadi tidak hanya fisik saja yang apa namanya berusaha menghindar gitu ya, aku gak mau deket sama dia gitu ya. Secara mental pun juga begitu ya. Jadi udah menutup mata pokoknya ya, kacamata kuda ya kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah menghindari. Atau problem solving ya. Problem solving di sini adalah metode di mana semua pihak berusaha mencari solusi bersama. Yang tadi ya, berkompromi, win solution atau berkolaborasi ya, itu kalau bahasanya Greer sama Seiki ini dan kawan-kawan itu adalah problem solving ya, seperti itu. Kemudian bagaimana yang tepat nih dalam penyelesaian konflik? Ya, yang tepat seperti apa? Jadi kalau kita lihat memang dari 3 slide terakhir itu kan sebenarnya dengan konflik itu kan ada rentang gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman belajar kesehatan jiwa, ada sebuah rentang respon terhadap masalah itu, ada yang adaptif dan rentangnya adalah dari yang maladaptif sampai dengan yang adaptif. Jadi yang bagaimana responnya itu dari yang jelek sampai yang bagus banget gitu ya, jelek banget sampai bagus banget. Ada yang tengah-tengah, borderline juga ada gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat tadi ada yang menghindari, berkompromi, udahlah diserahkan gitu ya. Ada yang win-win solution, ada yang kolaborasi dan sebagainya. Nah, yang baik memang di sini adalah menggunakan teamwork dan berkolaborasi gitu ya. Ini yang bagus adalah seperti itu. Jadi kita dengan berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama ya, sehingga masalah bisa terselesaikan ya. Bukan menghindari ya, bukan menghindari. Jadi yang menghindari adalah sesuatu yang harusnya tidak dilakukan gitu ya. Karena dengan menghindari itu masalah tidak terselesaikan, malah menumpuk ya, kemudian menjadi bumerang nantinya di akhirnya gitu ya. Bukan di akhir ya, mungkin pada suatu saat akan meledak ya. Tumpukan-tumpukan itu tadi ya, karena sekali lagi setiap individu ya, walaupun setiap kelompok gitu ya punya ada batasannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ditumpuk, disimpan dan sebagainya, tidak diuraikan dan sebagainya, pada suatu saat, dan itu masing-masing individu berbeda, masing-masing organisasi berbeda, masing-masing tim berbeda, kapan akan meledaknya gitu ya, tinggal ditunggu saja sebetulnya kayak begitu. Jadi itu tidak disarankan sebenarnya dengan menghindari itu. Nah, ini sebenarnya kita kalau misalnya kita belajar tentang manajemen konflik di apa namanya interprofesi ini, sebenarnya kita bisa merefleksikan terhadap apapun masalah yang kita hadapi sebetulnya gitu ya. Karena ya kita manusia itu tidak akan lepas dari masalah gitu kan.
mahasiswa pun juga saya yakin punya banyak masalah gitu ya. Ya artinya ya mungkin tidak yang serius gitu ya. Ya bisa jadi serius juga gitu ya. Misalnya ini antar teman dan sebagainya, ada ketidakcocokan dan sebagainya di kos-kosan gitu ya. Saya dulu juga seperti itu. Jadi saya kan kos ya. Itu juga ada beberapa konflik dengan teman satu kos dan sebagainya karena beda pendapat dan sebagainya gitu-gitu ya. Satunya rajin ya, saya misalnya gitu ya. Satunya rajin ini apa bersih-bersih gitu ya. Sudah diplot sama bapak kosnya, ibu kosnya harus ada piket gitu ya minggu ini yang bersihkan kamar mandi, toilet siapa dan sebagainya, nggak dikerjakan dan sebagainya. Saya capek sebenarnya, saya sendiri yang ingin melakukan apa itu. Jadi itu kadang-kadang konfliknya muncul seperti itu kayak gitu ya. Itu, nah itu sebetulnya apa ya, itu adalah apa namanya, accommodating ya. Kalau saya mencontohkan saya tadi adalah accommodating, artinya ya sudahlah saya berkorban gitu ya, saya yang bersihkan kamar mandi nggak apa-apa, saya ngosek kamar mandi nggak apa-apa gitu ya, asalkan bersih dan sebagainya, walaupun itu bukan tugas saya dan sebagainya. Nah saya accommodating ya, saya mengalah dan sebagainya kayak gitu. Tapi sebenarnya adalah yang bagus adalah teamwork ya, berkolaborasi. Accommodating mungkin termasuk yang borderline lah ya, seperti itu. Kemudian proses negosiasi dan penyelesaian masalah itu mampu menjaga eskalasi. Eskalasi itu ada peningkatan, ya. Jadi makin membesar konfliknya, makin tinggi friksinya dan sebagainya. Itu bisa dihindari dengan negosiasi, dengan kita berkolaborasi, bekerja sama, duduk bersama, ya, mendiskusikan itu sehingga terrumuskan ya harus bagaimana dan sebagainya gitu. Dan ini tidak lepas dari pemimpin, ada semuanya. Ya, jadi pemimpin organisasi, kepala ruangan, eh, kepala rumah sakit, direksi dan sebagainya itu harus bisa apa namanya, memelihara dinamika kelompok itu ya, dengan lingkungan yang positif, dengan komunikasi yang baik ya, itu pimpinan punya peran yang luar biasa di situ ya. Karena tadi kita lihat organisasi itu juga punya luar biasa peran, walaupun despite of bagaimana konflik itu bisa munculkan aspek individu, interpersonal, tapi kita bekerja di sebuah organisasi, dan organisasi punya otoritas yang lebih tinggi dibandingkan kita individu dan juga interpersonal kita gitu ya. Jadi memang pemimpin itu punya peran yang sangat luar biasa. Kemudian masalah yang terjadi dalam kelompok atau antar kelompok mampu memberikan stimulasi ya, dan mendorong perubahan tim dan memberikan inspirasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi dengan masalah itu harapannya memang nanti akan pelayanan kita menjadi lebih baik gitu ya. Pelayanan kita menjadi lebih baik, kemudian ya gimana ya, kita jadi belajar gitu ya. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya kita tidak ada konflik itu, kita tidak tahu bagaimana mereka perasaannya gitu ya, lawan profesi kita ya, bukan lawan ya, maksudnya itu rekan profesi kita yang lain gitu ya, rasanya seperti apa, pandangannya terhadap kita seperti apa, kita pun juga begitu, pandangan kita terhadap profesi lain seperti apa. Kalau misalnya kita tidak ada konflik, mungkin kita ada diskusi, mungkin kita tidak ada curah pendapat, tidak ada saling curhat dan sebagainya, rasaku rasamu gitu ya. Nah, dengan mengetahui itu nanti mungkin lebih meningkatkan rasa kerjasama, bonding ya, keterikatan antara profesi dan sebagainya jadi meningkat gitu ya. Yang artinya kita jadi bekerja lebih nyaman dan sebagainya ya. Karena jadinya tahu gitu ya, rasaku rasamu seperti apa gitu. Jadi nanti harapannya juga bisa memberikan yang lebih baik untuk pasien gitu. Kemudian berikutnya faktor yang mempengaruhi pilihan manajemen konflik. Jadi tadi kan sekali lagi ada adaptif, borderline, sama maladaptif gitu. Yang ekstrim menghindari dan sebagainya gitu ya. Ada yang berkorban, ada yang win-win solution, ada yang berkolaborasi. Itu kayak gimana sih? Kenapa? Dan faktor apa yang mempengaruhi orang itu memilih yang adaptif atau maladaptif gitu ya. Yang pertama dari jenis kelamin. Tenaga kesehatan pria lebih milih strategi yang lebih kooperatif dan asertif ya, seperti kolaborasi ya. Jadi mohon maaf ya bagi adik-adik yang perempuan ya, kalau perempuan itu memang suka ini mungkin ya, perasaan gitu yang main ya. Kalau kita laki-laki mungkin lebih banyak yang apa ya, ya tidak banyak rasanya, mungkin lebih banyak mikirnya gitu kan ya. Sehingga lebih asertif ya kecenderungannya. Sekali lagi ini dari hasil penelitian ini ya, dari literatur review yang di 2019 ini ya, nanti detailnya lebih banyak bisa dilihat. Tapi ini berdasarkan penelitian loh ya, penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi laki-laki itu lebih memilih yang kooperatif dibandingkan yang perempuan, karena mungkin ya itu tadi, perempuan lebih banyak menggunakan rasa ya dibandingkan rasional, bisa jadi seperti itu. Kemudian usia. Tenaga kesehatan yang berusia di bawah 40
itu lebih banyak strateginya adalah menghindar. Ya, jadi di bawah 40 menghindar. Tapi kalau di atas 40 itu lebih banyak milih kolaborasi. Ya, jadi ya berbeda lah ya. Mungkin perspektifnya ya dengan usia itu berbeda. Kemudian kecerdasan emosional. Nanti juga berpengaruh. Jadi kecerdasan emosional itu terkait bagaimana dia kemampuan interpersonal, intrapersonal, ya, adaptasi, manajemen stres dan mood, ya, itu ngomongin bagaimana kecerdasan emosional itu. Dan ini kalau misalnya dari hasil penelitian sebelumnya, kalau misalnya dia itu lebih cerdas secara emosional, skornya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu dia cenderung milih yang lebih konstruktif, yaitu kolaborasi. Ya, jadi ya memang kalau kita lihat memang kolaborasi yang paling bagus ya pada saat kita ada konflik, maka kita harapannya bisa berkolaborasi, duduk bersama, bekerja sama, mendiskusikan kira-kira bagaimana nih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Nah itu biasanya orang dengan kecerdasan emosional lebih tinggi itu lebih milih kecenderungannya adalah yang kolaboratif. Kemudian tingkat pendidikan. Nah ini yang saya bilang tadi. Vokasional ya tingkat pendidikan vokasi ya itu D3, D1 vokasi itu mulai dari D3 sorry D1 kalau ada dua ya D3 ada D4 itu adalah vokasi ya itu cenderungnya adalah menghindar dan bersaing ya jadi yang maladaptif tapi begitu pendidikan lebih tinggi nurse atau mungkin spesialis S2 dan sebagainya itu kecenderungannya menggunakan strategi yang konstruktif yaitu kolaboratif gitu ya itu dari tingkat pendidikan. Kemudian ada personal trait, ya personal trait. Personal trait itu di sini lebih kepada kepribadian ya. Jadi tenaga kesehatan yang mempunyai sifat terbuka gitu ya, yang dia open minded, yang dia ekstrovert ya, itu lebih memilih yang integrating. Ya, jadi yang ya oke lah ya kecenderungan. Tapi begitu dia mungkin tenaga kesehatan itu adalah yang tidak begitu open minded, dia cenderung introvert ya itu cenderungnya adalah menghindar ya seperti itu dari kepribadian bisa juga mengefek situ. Lama bekerja bisa juga ya jadi orang yang sudah lama bekerja gitu ya di sini dengan cut pointnya adalah 10 tahun itu lebih dari 10 tahun itu kolaborasi. Tapi kalau kurang itu cenderungnya adalah menghindari gitu ya. Jadi begitu ada konflik kalau masih masa kerjanya masih baru gitu ya, itu cenderungnya adalah menghindari. Kemudian pekerjaan dan ada posisi ya, posisi. Kalau dia seorang manajer, kepala ruangan ya, itu kolaborasi yang lebih banyak dipilih ya, begitu dia menduduki posisi tertentu. Tapi kalau dia tidak punya posisi ya, perawat pelaksana biasa, maka dia kecenderungannya juga adalah menghindari. Gitu ya. Jadi di sini kalau kita memang sekali lagi apa ya, ada dua kubu, either menghindari atau berkolaborasi gitu ya. Dan itu ada banyak faktor di sini. Kemudian pendidikan manajemen konflik. Kalau sudah pernah diajarkan, ya sudah pernah ikut pelatihan atau mungkin seminar bagaimana manajemen konflik itu, ya itu akan lebih baik sebetulnya dalam bagaimana dia manajemen konflik yang dia hadapi saat itu. Karena dia sudah dapat informasi sebelumnya, ikut pelatihan, sudah terlatih sebelumnya, sudah dapat info sebelumnya bagaimana manajemen konflik itu. Dan harapannya di sini ada juga begitu, ya begitu kita sudah ajarkan, kita sudah sharingkan bagaimana sebelum menghadapi konflik dan sebagainya. Harapannya itu juga lebih baik pada saat nanti benar-benar teman-teman real di lapangan ada konflik-konflik yang terjadi. Gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen konflik. Jadi di sini begitu ada konflik ya, kemudian strategi apa yang kita ambil dan apakah strategi yang kita ambil itu berhasil atau tidak ya, itu ada banyak faktor. Ya, yang pertama adalah self efficacy. Jadi keyakinan gitu ya, keyakinan kita mampu nggak kita menyelesaikan masalah itu ternyata menentukan ya berpengaruh terhadap kita berhasil apa tidak menyelesaikan konflik yang kita hadapi. Gitu ya. Dan itu keyakinan itu, efikasi itu bisa didapatkan dari pengalaman menyelesaikan konflik yang sebelumnya. Gitu ya, itu bisa kita eh, dapatkan dari situ. Jadi kalau misalnya dia sudah punya pengalaman sebelumnya, sudah pernah konflik gitu ya, dan dia berhasil mengatasi, maka dia semakin yakin begitu ada konflik berikutnya, self efficacy makin tinggi gitu ya. Keyakinan dirinya mengatasi masalah itu adalah semakin tinggi. Itu self efficacy adalah keyakinan diri ya. Yakin nggak sih gitu ya. Dan self efficacy ini tidak hanya ngomongin manajemen konflik loh ya. Jadi self efficacy itu banyak pokoknya keyakinan
keyakinan gitu ya. Bisa self efficacy dalam melakukan CPR, self efficacy dalam melakukan perawatan luka. Yakin nggak kamu bisa melakukan itu? Nah, itu self efficacy. Ada banyak hal ya, semuanya bisa dilihat self efficacy seperti apa. Kemudian berhasil juga tidaknya kita melakukan manajemen konflik, itu adalah tergantung juga bagaimana kita berkomunikasi dan mendengar. Ya, jadi bagaimana kita mengkomunikasikan, ya itu nanti bisa menentukan kita berhasil apa enggak, ya dalam melakukan manajemen konflik tersebut, gitu. Kemudian mendengarkan dan memahami ini, ya itu juga penting, ya agar kita bisa, ya kita intinya komunikasi, gitu ya. Komunikasi kan memberi, ya, kemudian kita menerima, kita mendengar dan sebagainya. Kalau kita punya kemampuan yang bagus dalam menginformasikan sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu. Kita juga punya skill yang bagus dalam kita menerima sesuatu, kita mendengarkan sesuatu, maka itu juga akan berpengaruh terhadap berhasil atau enggaknya kita melakukan manajemen konflik. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Itu juga ya problem solving skill ya. Dan kalau misalnya hidup kita selama ini itu lempeng-lempeng jaya gitu ya, yang artinya kita tidak banyak masalah, masalah kecil-kecil tempe-tempe, dan mungkin begitu ada masalah kita selalu di backup gitu ya. Mungkin dengan orang terdekat, orang tua mungkin selalu membackup begitu ada masalah, wes orang tuanya turun gitu ya. Sejak kecil terbiasa seperti itu. Jadi begitu nanti dia dewasa, ya mungkin seperti teman-teman lah ya, itu ada masalah dan sebagainya, jadinya susah sebetulnya. Begitu dia tidak punya itu tadi self efficacy ya. Begitu dia tidak punya pengalaman ada masalah dan sebagainya, semuanya lempeng-lempeng jadi begitu ada masalah, stresnya luar biasa. Ya, makanya sebetulnya saya sempat melakukan ya bukan bukan penelitian yang beneran sih, cuma beberapa itu kalau saya melihat teman-teman saya gitu ya yang memang dengan kos gitu ya, tidak tinggal sama orang tua, itu melatih kita untuk mandiri, termasuk juga melatih kita untuk problem solving. Ya, artinya begitu kita lepas dari rumah, begitu ada masalah, kita dipaksa oleh lingkungan, ya, dipaksa oleh situasi, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu ya. Nah, itu membuat mendewasakan sebetulnya ya. Ya, jadi sisi positifnya banyak sebetulnya begitu kita keluar dari rumah itu ya. Karena begitu di dalam rumah itu kan kita ya hanya di dalam rumah itu saja. Artinya kita mungkin banyak backup gitu ya, banyak disupport dan sebagainya. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri. Nah, itu sebenarnya membuat kita menjadi tidak individu yang tidak tangguh sebetulnya kalau saya melihatnya ya. Sekali lagi ini hanya pandang personal saya. Cuma banyak beberapa teman-teman saya seperti itu gitu ya. Dia begitu tidak punya pengalaman yang banyak di luar dan sebagainya, selama ini selalu di backup dan sebagainya. Begitu ada masalah, cenderungnya mudah down gitu ya. Cenderungnya dia tidak bisa menyelesaikan, stres tinggi dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya sih ya kalau misalnya kita sudah terbiasa, ya kita bisa berpikir yang lebih jernih gitu ya, tidak terus stres terbebani dan sebagainya gitu. Dan semakin banyak kita ada ditimpa masalah ya, kita menjadi semakin runcing sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ibarat pensil gitu ya, semakin sering diraut maka semakin tajam gitu ya. Tapi kalau pensil itu nggak pernah diraut ya, itu ya nggak akan tajam ya, tumpul jadinya ya begitu ya gitu. Oke. Ini adalah slide terakhir ya, terkait bagaimana sebetulnya pada saat ada konflik ya, itu eh, apakah konflik tersebut terselesaikan ya atau tidak gitu ya. Oke, sebentar saya hide yang ini. Oke. Nah, oke. Yang sebelah kanan, yang manage konflik adalah konflik begitu termanajemen dengan baik, gitu ya. Maka di sini akan muncul high level of trust, ya. Jadi saling percayanya makin tinggi, ya. Jadi begitu kita antar profesi, gitu ya, ada konflik dan terselesaikan dengan baik, gitu ya, termanage dengan baik, maka kita jadi percaya, oh perawat itu bisa begini, oh ahli gizi bisa begini, oh dokter bisa begini dan sebagainya, gitu. Jadi ada muncul kepercayaan di situ. Dan share responsibility, jadi tahu dirimu tugasnya ngapain, aku tugasnya ngapain. Ini yang bisa kita lakukan bersama-sama dan sebagainya. Ini khusus aku, ini khusus kamu dan sebagainya. Nah, itu jadi terselesaikan gitu ya. Jadi tidak tumpang tindih dan sebagainya. Ya. Kemudian share ownership dan solution. Ya, itu juga bisa seperti itu hampir sama ya. Kemudian people willing to change their thinking as more information is found and new options are suggested. Jadi tadi ya, jadi lebih terbuka gitu ya, pola pikirnya lebih terbuka, lebih open minded ya, dengan adanya masalah, kemudian bisa kita diskusikan, kemudian kita jadi tahu bagaimana perspektif orang lain ya. Jadi kalau misalnya saya
nggak tahu mungkin agak jadul ya. Mungkin teman-teman nggak mengenal siapa itu MH Ainun Najib ya, bisa jadi ya. Karena itu sudah tokoh yang agak lama sih. Cuma yang saya apa namanya, yang saya masih ingat sampai sekarang ya dari tokoh itu adalah eh, manusia yang generalis. Sorry, bukan generalis, universal. Generalis apa universal ya? Manusia yang generalis. Generalis kalau nggak salah bahasanya beliaunya itu. Jadi begini, manusia yang generalis itu adalah mungkin saya stop share ya, jadi biar apa namanya, biar tahu. Oke, suatu contoh misalnya ya, ada apa ya? Oke nih, ya. Mungkin saya kelihatan juga saya. Oke ya. Ini juga nih, saya ini aja. Background filternya adalah none. Oke, ya, oke. Nah, contohnya misalnya ini, teh kotak. Teh kotak ini bagi orang yang melihat dari depan ya, maka di sini teh kotak itu warnanya merah sama kuning dengan ada tulisan teh kotak warna kuning, kemudian ada lengkung di atas warna kuning dengan ada tulisan 50%. Itu teh kotak seperti itu. Orang melihat dari depan. Enggak. Yang namanya teh kotak itu enggak ada tulisannya teh kotak kok ya. Cuma kuning doang, ada tengahnya pelet putih ya. Kemudian ada tulisannya kecil-kecil hitam gitu ya sebelah sini ya. Itu melihat yang dari atas ya. Enggak, siapa bilang teh kotak seperti itu ya? Teh kotak itu ya cuma putih aja, ya. Nggak ada apa, cuma ada bentolnya itu hitam di sini ya, kayak semacam kayak logo atau apalah seperti itu ya. Cuma begitu aja, gitu ya. Dan beda lagi yang dari samping. Enggak, siapa bilang teh kotak enggak kayak gitu? Sorry, teh kotak itu nggak seperti itu. Teh kotak itu tinggi, panjang, ya. Bener ada kuning, ada merahnya sama kuning ya. Cuma kuningnya nggak melengkung. Itu semacam kayak segitiga dan ada putihnya juga ya. Engkel-engkelan jadinya ya. Bernegara sebagai. Karena dia tidak melihat secara generalis ya, tidak melihat secara universal. Saya lupa universal apa generalis gitu ya. Jadi orang itu hanya melihat dari satu sisi aja gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu bisa melihat secara keseluruhan, kanan, kiri, atas dan sebagainya, itu artinya bisa melihat segala sesuatu itu lebih komprehensif gitu ya. Nah, harapannya juga begitu ya dengan oke, ini saya floating. Nah, dengan kita apa namanya ada konflik, kemudian kita diskusikan, kita duduk bersama dan sebagainya, kita jadi tahu gitu ya, lebih open minded, kita tahu bagaimana perspektif orang lain dan sebagainya ya terhadap kita, terhadap masalah dan sebagainya, sehingga nanti ada mungkin solusi-solusi yang lebih brilian lagi dan sebagainya. Begitu nanti ada konflik kita bisa dengan lebih mudah untuk menyelesaikan dan sebagainya. Gitu. Kalau misalnya termanage dengan baik. Tapi kalau tidak, ada yang sebelah kiri, konflik yang tidak terselesaikan, dihindari, dibiarkan sehingga numpuk dan numpuk. Apa tuh efeknya? Polarisasi of group dan individu. Jadi ya sendiri-sendiri jadinya ya. Kita tidak bisa bersatu gitu ya. Lu gue ya kan. Padahal ini tidak. Pada saat kita harus melakukan perawatan pada pasien, kita fokus pada patient center care ya, fokus pada pelayanan pasien, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita itu harus berkolaborasi. Nah, kalau tidak terselesaikan, nanti sendiri-sendiri sifat individual dan sebagainya, pelayanannya sendiri-sendiri dan sebagainya, makin meruncing. Nah, itu yang tidak disarankan sebetulnya ya. Oke, kemudian berkurang kooperasi, ya, jadi kerjasamanya jadi menurun dan sebagainya, ya karena tidak bekerja sama tadi, jadi ya kerjasama menurun ya. Kemudian irresponsible dan harmful behavior. Ada mungkin tindakan-tindakan yang mungkin berbahaya ya dan tidak bertanggung jawab dan sebagainya karena tidak ada kepedulian gitu ya, tidak ada kepedulian antar tim kesehatan gitu. Nah, itu berbahaya juga ya. Kemudian attention away from important activities. Jadi begitu kita itu mungkin kemarin ya pada saat kita diskusi manfaat dan sebagainya, salah satunya adalah terkait dengan patient safety itu jadi lebih meningkat. Nah, karena ada rasa kepedulian dan sebagainya, begitu ada sesuatu yang tidak ini langsung mengingatkan profesi lain dan sebagainya gitu. Jadi safety-nya makin tinggi. Tapi begitu tidak, nah ada pada kondisi-kondisi yang mungkin penting dan sebagainya jadi terlewatkan dan berbahaya bagi pasien gitu ya. Dan undermines moral ya. Jadi di sini jadi kita ya degradasi moral ya. Kita manusia itu harusnya berbuat baik gitu kan. Kita harusnya manusia berbuat baik. Tapi begitu kita tidak menyelesaikan masalah, jadi kita adalah manusia yang tidak bermoral, kasarnya seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita hindari ya.
Mungkin itu yang bisa saya sharekan terkait dengan bagaimana manajemen konflik ya, sesuatu yang mungkin mudah disampaikan gitu ya. Cuma mungkin agak susah untuk diimplementasikan, tapi harapannya dengan kita diskusi seperti ini ya, berikan gambaran kepada teman-teman, kepada adik-adik semuanya bahwasanya dengan konflik itu tidak harus bukan tidak harus ya, itu bukan malah terus dihindari gitu ya, tapi harusnya juga apa namanya diselesaikan kita dengan berkolaborasi ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sharekan ya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, klarifikasi, silakan. Adakah? Halo, are you okay guys? Oke, Nas. Ya, ya nggak ada lagi yang didiskusikan. Oke, belum ya. Kemarin gimana ujiannya? Oke apa nggak oke? Susah apa nggak? Apa gampang banget? UTS, so-so. Alhamdulillah, Nars. Susah Nas, lancar. Oh lancar ya, bukan alhamdulillah susah ya. Oke baik ya. Oke baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa didiskusikan, kita bisa akhiri ya. Selamat beraktivitas ya, melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya pun juga ini mau lanjut juga, ini akan ada rapat ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars. Terima kasih, Nars. Banyak.